Assalamualaikum, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN di minggu yang ketiga dan pertemuan yang ketiga. Pada pembelajaran PPKN minggu kemarin, Ibu sudah membahas tentang materi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri setiap warga negara. Untuk apa? Untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, maka dia akan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi oleh semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Semangat bangsa Indonesia bisa kita lihat dari adanya semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Semangat kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Semangat nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa yang lain. Semangat patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan biasanya disebut juga adalah jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 bisa kita lihat dari hal-hal yang sebagai berikut. Hal-hal yang bisa kita lihat dari jiwa dan semangat 45 setiap warga negara atau para pendiri bangsa atau para pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang kedua adalah pro patria atau primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang ketiga adalah toleransi atau tenggang rasa. Yang selanjutnya adalah tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah jiwa kesatria, jiwa yang tidak mengandung unsur balas dendam. Adapun tokoh-tokoh perumus dasar negara yang patut kita teladanin, yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga merupakan anggota Panitia 9 dalam BPUPKI dan PPKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bersama tokoh Islam menyetujui adanya perubahan rumusan Pancasila, sila pertama pada Pancasila. Kalian tentu masih ingat isi dari Piagam Jakarta pada sila pertama. Di situ yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila tersebut dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Adapun tokoh yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh perumus dasar negara atau salah satu tokoh pengusul rancangan dasar negara pada tanggal 1 Juni. Insinyur Soekarno juga merupakan ketua PPKI. Beliau mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk Indonesia merdeka bersama Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno juga dipilih sebagai presiden pertama di Indonesia. Setelah beliau menyatakan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus tentunya kalian masih ingat, pada tanggal 18 Agustus ditetapkannya dasar negara, sekaligus mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta juga aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. DRS Muhammad Hatta juga sebagai anggota BPUPKI sekaligus wakil ketua PPKI. Bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta juga mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga dipilih sebagai wakil presiden yang pertama pada tanggal 18 Agustus. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin juga aktif dalam sidang BPUPKI. Beliau juga mengusulkan rancangan dasar negara, memberikan nama hasil rumusan dasar negara dengan nama Piagam Jakarta. Setelah itu, setelah Indonesia merdeka, beliau aktif sebagai anggota KNIP. Tokoh yang selanjutnya adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo juga aktif dalam BPUPKI. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan konsep dasar negara. Juga aktif dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Tokoh yang terakhir adalah Kiai Haji Agus Salim. Beliau juga anggota Panitia 9 dalam BPUPKI. Beliau dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir 1 dan 2. Lalu nilai-nilai komitmen apa saja yang bisa kita teladani dari pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila? Yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa, pantang menyerah, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Bentuk-bentuk komitmen pendiri bangsa. Yang pertama, berbeda-beda, tetapi satu cita-cita. Yang kedua, bersatu dalam perbedaan. Yang ketiga, nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, menghargai perbedaan. Yang keenam, toleransi. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu berikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada kalian semuanya tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat pagi.